Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berteduh di hati Tuhan, di perjalanan iman bersama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ratapan pasal 3. Dan fokus perenungan firman Tuhan terambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apakah yang menjadi perhatian dalam hidup kita? Apa yang kita perhatikan akan sangat mempengaruhi apa yang akan kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia adalah kitab sastra puisi yang sangat indah, namun menggambarkan kondisi Nabi Yeremia dan bangsa Yehuda yang sangat tidak indah. Yeremia menulis dengan sastra yang sangat indah kondisi bangsa Yehuda yang mengalami penderitaan yang sangat parah dalam pembuangan di Babel akibat dosa mereka kepada Tuhan. Jauh sebelum hukuman Tuhan diberikan, Tuhan sudah mengutus Nabi Yeremia untuk menasehati bangsa Yehuda agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan melalui Nabi Yeremia. Mereka menentang bahkan menganiaya Nabi Yeremia. Dan akhirnya hukuman Tuhan benar-benar terjadi atas Yehuda. Ada begitu banyak umat Tuhan yang mati akibat peperangan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi karena ketidaktaatan umat Tuhan kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia menyaksikan semua itu. Nabi Yeremia merasa gagal. Pelayanannya dirasakan sia-sia karena tidak ada yang meresponinya dengan baik. Dan sekarang dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan hukuman Tuhan atas umat Tuhan yang dilayaninya. Yeremia juga merasakan hukuman Tuhan itu. Yeremia selalu teringat akan kondisi yang buruk yang sedang terjadi dan itu membuatnya semakin tertekan. Ayat 20. Masalah yang dialaminya sungguh sangat berat dan sebagai seorang pelayan Tuhan, dia merasa bertanggung jawab atas semua penderitaan yang terjadi atas umat Tuhan. Walaupun sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena Yeremia sudah menyampaikan semua kebenaran dari Tuhan jauh sebelumnya. Umat Tuhan sendiri yang tidak mau memperhatikannya dan mendengarkannya. Masalahnya semakin diperhatikan menjadi beban yang semakin berat dan tidak ada jalan keluar. Sampai Yeremia merubah cara berpikirnya dari memperhatikan masalahnya kepada memperhatikan Allahnya. Itulah yang membuatnya dari putus asa berubah menjadi penuh pengharapan. Ayat 21. Apakah yang sekarang Yeremia perhatikan tentang Allah? Yang pertama, Yeremia memperhatikan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Ayat 22a. Kasih setia Tuhan atau keset adalah sikap Allah yang tetap setia pada perjanjiannya dengan umatnya. Apapun tindakan Allah terhadap umatnya, termasuk menghukum umatnya, Tuhan tidak pernah memutuskan janjinya terhadap umat pilihannya. Hukuman diberikan untuk mendidik umat Tuhan sebagai hajarannya agar umatnya kembali kepadanya. Ini menjadi penghiburan yang luar biasa bagi umat Tuhan, bahwa penderitaan ternyata tidak pernah memisahkan umat Tuhan dengan kasih Allah, karena kasih Allah itu tak berkesudahan. Penderitaan yang ada justru itu ada masa berakhirnya. Tuhan menghajar umat Tuhan dengan kasih. Semua yang buruk diizinkan Tuhan untuk kebaikan bagi umatnya. Yang kedua,
Yeremia memperhatikan rahmat Tuhan yang tak habis-habisnya. Ayat 22b. Rahmat Tuhan adalah penerimaan dan pengampunan Tuhan kepada orang berdosa. Ini yang membuat Yeremia ada pengharapan karena dia tahu Tuhan menerima dan mau mengampuni semua dosa umatnya. Bagian dirinya dan bangsa Yehuda adalah mengakui semua dosanya, membuang dosanya, memohon pengampunan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Rahmat Tuhan tak habis-habisnya bagi umatnya yang mau kembali kepadanya, bahkan selalu baru setiap pagi. Tak ada dosa yang terlalu besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. Sungguh betapa besar kasih Tuhan. Yang ketiga, Yeremia memperhatikan kesetiaan Tuhan yang besar. Ayat 23b. Kesetiaan Tuhan adalah kepastian dan keteguhan semua tindakan Tuhan bagi umatnya. Tuhan tak pernah berubah setia sekalipun umatnya tidak setia kepadanya. Kesetiaan Tuhan inilah yang membuat Yeremia punya harapan di tengah penderitaan umatnya. Dan semua yang diperhatikan Yeremia ini, Yeremia akhirnya dapat melihat kebaikan Allah di tengah kondisinya yang tidak baik. Keadaannya belum berubah, tetapi cara berpikirnya yang berubah. Maka semua tindakan Yeremia berubah. Penderitaannya masih berat. Air matanya masih bercucuran terus-menerus. Tetapi Yeremia percaya Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Ayat 50. Yeremia percaya Tuhan dengar suaranya dan Tuhan ada sangat dekat dengannya di tengah penderitaan yang dialaminya. Apakah yang saat ini saudara sedang perhatikan? Mari saudaraku kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang mengalami masalah yang sangat berat? Masalah yang selalu menghantui pikiran kita, yang menjadi beban yang sangat berat dalam hidup kita. Membuat kita putus asa karena kita tidak menemukan jalan keluar. Kita melihat diri kita adalah orang yang paling menderita dan sengsara. Tuhan sepertinya tidak ada. Kita merasa tidak ada harapan, semua gelap dan hancur. Kita merasa diri kita menjadi orang yang paling gagal. Saudaraku yang terkasih, masalah kita memang sangat besar, sangat berat, dan kita tidak pernah mampu mengubahnya. Tetapi belajar dari Yeremia, ada yang bisa kita ubah, yaitu cara berpikir kita. Mari kita komitmen untuk mengubah cara berpikir kita dari memperhatikan masalah yang besar kepada memperhatikan Allah kita yang besar. Memperhatikan semua kebaikan Allah, yaitu Allah yang kasih setianya tak berkesudahan, yang rahmatnya tak ada habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi. Masalah kita memang setiap hari masih ada, tetapi kita ada harapan karena rahmat pengampunannya selalu baru setiap pagi. Tak pernah hari berganti dalam hidup kita tanpa Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang besar setianya. Sekalipun kita sering tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Jika kita punya Tuhan yang begitu amat baik, masakan kita masih curiga Dia melakukan yang tidak baik hanya karena keadaan kita yang tidak baik saat ini. Kita tidak bisa mengubah keadaan kita, tapi kita dapat mengubah cara berpikir kita yang memperhatikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku kita isi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Bahkan dengan semua masalah, bukan dengan semua masalah kita. Dengan memperhatikan masalah, tidak ada keuntungannya sama sekali. Yang ada justru banyak kerugian. Ada ribuan sel baik di tubuh kita yang rusak, bahkan mati. Dan di saat yang sama ada ribuan sel jahat yang hidup di tubuh kita pada saat kita memperhatikan masalah kita. Mari saudaraku kita datang pada Tuhan, mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita, percaya penuh pada kebaikan-Nya. Seberat apapun masalah kita pasti akan berakhir, tetapi kasih Allah dan kebaikan-Nya tidak pernah berakhir dari kita.
Proses pemulihan suamiku tidak mudah. Masih ada masalah yang harus dihadapi setiap harinya. Ada gangguan pencernaan, muntah-muntah, perut kembung karena peristaltik usus yang melambat atau belum normal. Ada demam yang tiba-tiba muncul karena ada luka operasi yang besar. Semua sering membuatku terkejut dan selalu terjaga dari tidur untuk memastikan suamiku aman dan baik-baik saja. Dan Tuhan ingatkan aku hari ini untuk memiliki cara berpikir yang baru, yaitu memperhatikan semua kebaikan Tuhan dan bukan masalah yang sedang aku hadapi. Dan ternyata benar aku tahu Tuhan ada bersamaku melewati proses sakit suamiku. Tuhan ada saat aku mengompres suamiku yang demam. Tuhan ada saat aku menghadapi suamiku yang muntah-muntah sepanjang malam. Suster dan dokter hanya datang sesekali, tetapi Tuhan selalu ada bersama kami. Aku tahu sekarang semua rasa sakit yang dialami suamiku adalah bagian dari proses kesembuhan. Sakit harus dihadapi untuk mengalami kesembuhan, dan tak ada yang perlu ditakutkan karena dalam semua itu, dalam sakit itu, aku jalani bersama dengan Tuhan yang baik. Yang harus aku lakukan di tengah-tengah masalah ini adalah aku harus menambahkan sabar dan syukurku. Kita tak dapat merubah masalah, tetapi kita dapat merubah cara berpikir kita dari memikirkan masalah kepada memikirkan kebaikan Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang sedang menghadapi masalah yang berat, apapun bentuknya. Kami mohon Tuhan agar kami kuat dan kami dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang kami alami. Jangan biarkan kami menggerutu, kami mengeluh, kami bersungut-sungut. Tapi biarlah mulut kami penuh dengan syukur kepada Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami boleh sabar menghadapi tahap demi tahap di dalam masalah yang kami alami. Tuhan, biarlah kami melangkah dengan iman dan percaya Tuhan akan membuat kami kuat dan kami menang atas semua keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah keluarga hari ini selesai. Biarlah setiap kita terus merubah cara berpikir kita untuk memandang hanya pada kebaikan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.